gue baru masuk ke rumah salah satu artis presenter. Nih gue amazed banget men. Gue baru masuk aja nih, gue heran gitu kan. Ini rumah pegang ya kan, masuknya tuh jauh men nih kan. Ini ada kali 2 kilo kali masuk. Gak men. Oke guys, balik lagi di Jurnal Tanara. Nah, di video kali ini ada yang spesial banget men. Kita datengin salah satu artis presenter kondang di Indonesia men. Men. Jadi buat kalian semua yang penasaran, jangan ada yang lo skip video ini ya. Dan jangan lupa juga lo like, komen, dan subscribe. Daripada banyakan cincong di depan ya kan, kita langsung masuk aja ya, oke? Yuk let's go. Jadi kita langsung aja satronin nih ya rumahnya ya. Jadi rumahnya tuh gila. Gue amazed banget nih. Oke banget rumahnya. Maksudnya dia tuh jalannya masuk dalam terus ngantong, dan dalam tuh luas banget men. Kita langsung aja yuk. Kita salam dulu ya. Assalamualaikum. Men, gue baru sampai men. Jalan dari depan pagar ke dalam nih ada 2 kilo men. Panjang men jalannya men. Jadi menguras waktu men. Oke, nggak usah back cincong lagi, kita samperin aja men. Oke orangnya ya. Ayo, let's go. Let's go men. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah ini dia men, siapa yang nggak kenal om ini ya kan. Buat kalian semua yang tahu men, tulis di kolom komentar men ya kan. Oh bapak bukan. Itu ada kain kafan tuh jalan di atas kaki. Lewat. Sambil dia ketawa, suaranya. Itu. Beli rokok ya. Masuk kamar, ngambil duit. Pas keluar, pembantu baru keluar dari kamar jauh. Ya ada. Ini tadi siapa? Bapak. Ini tadi siapa perempuan? Nggak tahu pak. Tapi dia sempat jawab nggak? Waktu dia lihat tapi beliin rokok gitu. Dia diam kan, jalannya begini kan? Jalannya begini lurus. Lihat mukanya kok. Nggak kelihatan. Kita sekarang langsung masuk aja ke segmen men. Kebetulan men, Om Farid ini juga vapers men, sama kayak Tovantan ya kan. Ikutin aja. Gedenya buat gaul. Nah itu dia. Dan Jadi nggak ketinggalan zaman. nggak katro ya men Iya. katanya. Jadi mengikuti zaman men. Jadi ngikutin tren men ya. Jadi umur boleh kan, tapi kalau masalah lifestyle nomor 1 nih. Iya. Betul banget ya. Betul. Gue dari tadi bermikir, Topan. Kalau gue berekspresi kayak lu aneh kali ya. Udah gila men. Aneh gitu. Nggak apa-apa. Aneh. Kan awet muda om bercanda. Iya, gitu sih. tapi nggak bisa ke model-model kayak gitu. Alright guys, nih kita langsung aja ya men, interogasi beliau, oke? Om Farid nih sekarang nih dalam masa pandemi ini kegiatannya seperti apa? Aku sih kegiatan lebih banyak di rumah, kurang rumahan ya. Oke. Tapi kalau ada callingan tetap berangkat. Tetap ya om ya. Karena kan memang kita manusia callingan kan. Manusia callingan weh. Manusia callingan. Jadi ya kita tinggal menunggu callingan, kemudian juga membantu istri ada usaha, ada usaha bakery ya kita bantu. Dibuat happy aja lah, nggak usah di apa saya di misalnya gerutu gitu. Oh jadi ya. Ojo ngresulo lah. Ngresulo lah. Jadi tetap stay optimis ya om. Ya. Om boleh om dimention om jualannya istri? Iya kalau cari itu kuenya aja, nah itu dagangan istri saya ada di Google. Kuenya aja. Kuenya aja, karena namaku kan Farid aja, kuenya aja. Oke, berarti nanti linknya kalau lu mau dapetin ya kan nanti gua tulis di kolom mention men, oke? Tenang aja men. Jadi lu langsung bisa ya kan cobain yang namanya kuenya aja. Jadi apa lagi om kesibukannya selain bantu istri? Itu aja udah sih. Masih di TV? Masih. TV masih garap project apa? Kalau TV kan kita tergantung, kalau TV tergantung TV-nya ya. TV-nya mau garap apa, kita kan sekarang masih dalam taraf TV kan banyak yang tidak produksi. Oke. Jadi ya kita di calling aja lah. Calling aja. Nah, kalau Om Farid ini kan dulu kan suka duet banget sama Om Reza, Om Reza bukan. Nah, itu masih Om sampai sekarang. Semenjak Reza keluar dari bekerja sekolah ya, dari Salemba, udah enggak, kita jalan sendiri-sendiri. Jalan sendiri-sendiri Om. Berarti sekarang lagi nggak sama Om Reza ya Om? Jadi emang semenjak dia masuk ya sudah, tahun 2018 ya. Gue sendiri aja. Dia fokus sama kegiatannya dia ya, gitu ya. Om juga fokus ya kegiatan. Oh gitu. Nah katanya nih Om ya, nih Om Farid nih
punya pengalaman-pengalaman mistis. Ini kita langsung masuk aja men, menguak pengalaman mistis dari Om Farid ini men, oke? Nah Om, itu Om punya pengalaman mistis yang luar biasa di hidup Om tuh apa sih Om? Bisa nggak Om sharing ke viewers Jurnal Tanah Haram? Kalau menurutku sih waktu itu biasa saja ya. Ternyata kok setelah beranjak mulai gede-gede kok itu sebuah kelebihan yang gue miliki gitu ya. Itu sekitar kelas 3 SD lah. 3 SD, rumahku itu sebelahnya kuburan. Jadi setiap maghrib aku selalu di sebelah kuburan itu. Ada suara saut-sautan. Seperti dari jauh orang teriak di kuburan itu. Di kuburannya kan luas. Aku pikir kuburan emang begitu suasananya gitu. Nggak taunya setelah mulai SMP kok nggak ada lagi tuh suara. Berarti itu adalah siksa kubur gitu loh. Aku dikasih tahu waktu itu ditunjukin bahwa itu siksa kubur. Orang-orang yang disiksa di kubur itu aku denger gitu. Tahu masih SD aja. Masih SD. Pas SMP nggak ada. Suara itu udah hilang gitu loh. Mungkin karena aku udah akil balik ya. Jadi itu sudah hilang. Dan di SD itu pula namanya anak kecil ya. Maghrib itu aku ke nunjuk kuburan. Nek bahasa Jawa orang kampung. Nek wani rene kowe. Kalau berani kesini. Aja ning kono ae wis rene tanteni. Kok enggak berapa lama anjing di kuburan itu menggonggong semua. Gonggongnya gonggong yang saut-sautan kayak di film-film horor ya. Ya, kayak itu. Sama. Aku pikir ya sudah. Udah malamnya tidur lah. Namanya aku di kampung, rumah kecil, tidurnya kita di bawah semua. Kayak pindang gitu kan. Udah pas tidur sebelahku bapakku kan. Itu ada kain kafan jalan di atas kaki. Lewat. Sambil dia ketawa, suaranya. Itu kain kafannya bersuara. Iya, aku nggak berani lihat ke atas. Mungkin ada apa di atas. Sosok kan, mungkin. Aku kan cuma tidur begini, itu kain kafan lewat. Tapi Om dengar dengan jelas dan melihat dengan jelas. Dengan jelas dan melihat dengan jelas. SMP itu posisi. Itu SD. Masih SD. Orang bilang tindian. Enggak, aku nggak tindian, aku tahu itu. Sampai keringetan. Aduh, dia datang dalam hati. Ini yang tadi sore gue tantang nih, datang dia gitu lah. Itu SD aku masih mengalami hal-hal seperti itu. Semenjak SMP mudah akil balik, tapi rasa takut itu nggak ada. Sampai sekarang aku takut itu nggak ada ya. Ya terus mulai berasa lagi tuh setelah aku bikin rumah ini ya. Rumah dulu kan rumah Betawi. Aku robohin. Mungkin yang jaga seneng ya. Kalau menurutku setiap rumah itu ada yang jaga. Pasti ada. Menurutku ya, menurut aku nggak tahu. Dengan robohan begitu kan itu gelap, mereka senang mungkin. Setelah rumah jadi, mereka marah. Setelah rumah ini jadi, tapi Om ngerasa nggak Om kayak gitu kemampuan itu? Enggak ngerasa, nggak apa-apa, tahu-tahu berasa. Itu aja gitu. Berarti emang udah dikasih dari Tuhan, dari sananya gitu ya, dari turunan Om atau gimana gitu. Mungkin menurutku begitu. Terus Om pas udah jadi Om? Udah jadi setiap sore mereka bantingin pintu. Juga bakal pintu sini juga dibantingin. Mungkin mereka marah karena tempat nyaman dia aku bagusin kan, mereka nggak suka yang bagus-bagus, dia bingung ada tempat di mana. Awalnya gelap karena awalnya gelap, mereka seneng dan mungkin hawanya lembab itu emang betul. Biasanya rumah-rumah makhluk astral tuh kayak gitu. Terus dibagusin rapi dan terang ya. Mereka merasa gimana gitu. Mereka belum dapat posisi. Nah, sampai waktu itu masih ada tukang gak percaya Pak ngomong-ngomongan. Oke, gak percaya gak apa-apa, tapi aku merasa. Yang bangun rumah ini waktu itu salah satu tukang ya. Bentar jam 2 pagi dia kebangun, dia lihat aku nyebutnya si merah berdiri di atas menurutku jembatan di sini. Dia dilihatin terus. Aku dideloki Pak jam 2 esok Pak. Aku gak iso turun nemangan gitu kan. Yang nggak bisa tidur sampai pagi. Saya percaya Pak aku naon. Nah itu bahwa mereka itu ada, mereka ada.
cuman ada di antara kita yang bisa melihat, ada yang tidak. Nah, mungkin supaya gue percaya gue dideloi. Iya, biasanya kan kalau indera manusia kalau lagi ngelihat kayak gitu kan dia on off Om. Kadang-kadang bisa, misal kita lagi jalan bareng nih Om, kadang Om Farid ngelihat saya enggak, atau sebaliknya gitu kadang-kadang. Nah, itu salah satu cara untuk menunjukkan eksistensi dia juga Om. Kayak gitu. Jadi merasa, oh ya itulah, itu makanya guys, kalau misalkan lu semua datang ke rumah, salah satu rumah, mau terbengkalai, mau ada penghuninya, itu kan pasti ada yang nunggu ya Om ya. Nah itu kita nggak usah jumawa lah, maksudnya ya udah nafsi-nafsi aja masing-masing. Oke, gue menghargai, gue percaya ada gitu, ya udah lu nggak usah ganggu gue bakalan doain lu juga kok gitu, karena gue numpang kerja nih, gue cari nafkah di sini gitu, jadi lu nggak usah ganggu. Begitu mungkin nih tukangnya Om dulu kayak wah sombong jumawa gitu kali Om ya, makanya dikasih. Terus berikutnya kan aku gak pernah ketemu. Pas pulang syuting itu baru 6 tahun yang lalu lah. Pas pulang syuting baru ya berarti ya. Pulang jam 12 yang pulang syuting aku naik, kan masih ngerokok waktu itu. Dia keluar dari ruang kostumku, keluar rambut panjang segini, baju pink, antara pink atau merah lah, yang menuju ke arahku. Ada jarak 2 meter gitu kan. Dekat ya Om ya. Aku rokokku habis, pembantuku namanya Lia, bentar beli rokok ya. Masuk kamar, ngambil duit. Pas keluar, pembantu baru keluar dari kamar jauh. Ya Pak, ini tadi siapa? Wah Bapak, ya, ini tadi siapa perempuan? Nggak tahu Pak. Wah gitu. Tapi dia sempat jawab nggak? Waktu dia sempat beliin rokok gitu. Dia diam kan, jalannya begini kan? Jalannya begini lurus. Lihat mukanya nggak? Nggak kelihatan. Cuman berasa, oh ya udah ini ada gitu sosok, kan. Ini sosok rambut begitu. Dia kelihatan begitu kan. Mukanya sudah nggak kelihatan. Pas lihat itu sopo gitu. Akhirnya aku sadar, oh dia nemuin berarti mau menunjukkan bahwa ini gue ada. Tapi nggak ganggu kan maksudnya? Habis itu dia kayak Om lagi tidur digangguin atau apa gitu? Nah, itu mengganggu dia itu kalau ada orang baru, mungkin supir baru, pembantu baru yang tinggal di sini. Jadi ada di lantai 3 kan. Itu biasanya yang suka nyolek lah kalau tidur. Makanya kalau ada supir baru saya tanya, udah diganggu apa Pak? Ya dicolek atau enggak Pak, jam 3 pagi itu mesin cuci nyala sendiri gitu. Kayak gitu-gitu. Saya sih ketawa doang, ya berarti dia kenalan. Oh gitu ya men? Ya Allah men, ternyata ada juga men yang suka gangguin orang rumahnya Om Farid nih pada saat jam-jam tertentu, yang apalagi yang baru-baru ya Om? Yang baru selalu, yang baru gitu digangguin. Kalau pembantunya Om, Mbak Lia ini udah lama kerja di sini? Udah, dan sekarang udah keluar dia. Oh udah keluar? Tapi dia juga nggak ditunjukin. Yang baru-baru ini ada cerita nggak Om dari pembantunya Om atau dari supirnya Om gitu? Aku nggak nanya lagi, takutnya yang lain takut. Oh berarti banyak yang baru ya di sini? Jadi yang nanya deh daripada ntar yang lain jadi ke bawah takut kan. Ini kita syuting gini dengerin Om dari cerita apa sih nih, bos gue cerita apa sih nih gitu. Daripada takut aku nggak nanya, aku nanya orang dulu. Oh, berarti ini nggak boleh nonton video ini. Itu takutnya, Pak saya resign Pak, saya dengar cerita Bapak saya merinding sendiri gitu. Karena ini jujur cerita ini banyak. Waktu itu ada tabloid misteri datang ke sini cerita dong Mas Farid. Enggak, di rumah mau gue jual, kalau gue cerita ntar rumah gue nggak laku gitu kan. Dan ternyata mereka para ahli misteri bahwa rumah yang ada si merah itu Kintil kita nyebutnya. Kintil merah. Wah, pokoknya dengan baju merah dia tuh derajatnya udah tinggi, bukan baju putih lagi. Iya, memang baju merah itu derajatnya udah tinggi dan rumah itu berdatangan rezeki. Kata para pakar misteri. Karena waktu itu majalah misteri apa namanya? Victory. Majalah Victory apa? Udah kesini. Oh, udah kesini. Cerita dong, Mas, nggak ada yang rumah mau gue jual, kita nggak laku takutnya. Gue bilang begitu. Ini baru gue cerita, nggak pernah gue cerita. Serius Om? Iya. Men, perdana men jurnal Tanara men. Menguak sisi mistis rumahnya Om Farid nih. Ini eksklusif men nih kan. Jangan ada yang lo skip men video ini men, biar lo tahu semua ya kan. Oh, rumah ini ada si merah berarti membawa rezeki. Ya itu kan kita nggak tahu, masing-masing punya prinsip kan. Iya sih memang masing-masing punya pola pikir membawa rezeki. Makanya aku sekarang mau open ya nggak masalah. Nggak apa-apa ya Mbak. Karena memang ujung-ujungnya itu kita pasti nafsi aja masing-masing gitu ya. Entah mereka kaumnya mereka ini membawa rezeki atau apa ya, lu nggak usah ganggu gua kalau lu misalkan nggak mau diganggu, ibaratnya begitu ya. Jadi kita harus tetap takut sama Allah Subhanahu Wa Taala.
jangan kehilangan kepercayaan men, karena ada gitu-gitu ya, bener ya, Ya, men. kan ada tuh ya, kita harus iman kepada yang goib. Ada yang rukun iman kan seperti itu ya, salah satunya itu menurutku, nggak tahu yang lainnya. Dan sampai sekarang banyak orang yang bisa melihat ada yang ngikutin aku. Aku sih nggak merasa ya, selalu Mas Farid siapa yang ikut? Nggak ada tuh jenggotan dia pakai sorban. Oh, gue nggak merasa apa-apa. Itu kayaknya leluhur Mas Farid dia selalu ngikut. Dan aku ngerasanya itu kalau misalnya Topan gini, kita ngobrol atau Topan, ya Om, enggak, gue nggak ngomong. Tadi nggak ngomong lah, nggak ngomong. Topan gitu kalau menyapa nggak jelas, orang menyanyi apa gitu kan? Enggak, gue nggak ngomong. Ah, tadi nggak ngomong kok. Oh, berarti dia ngajak ngobrol. Gitu. Tapi suka ada yang kayak gitu ya, men? Sering. Apa? Salah satu aja cerita kayak gitu. Ya ini. Jadi misalnya diem ini, lama dia ngomong, kan Topan bingung ngomong. Ya Om, enggak, gue nggak ngomong. Tadi ngomong apa? Enggak, gue nggak ngomong. Berarti dia yang ngomong. Dia ngomong gitu ya. Sama siapa Om dulu pernah yang kayak gitu? Siapa aja, banyak. Yang banyak. Men, jadi kayak menunjukkan eksistensi juga ya. Nih, gue udah jagain nih Om Farid nih, ibaratnya begitu ya kan, dari leluhur biasanya kayak gitu. Jadi itu biasanya nggak putus tuh Om, dari atas nanti sampai anak Om, sampai cucu cicit Om, itu kayak gitu. Nah terus selain itu ada apa lagi Om? Dari rumah ini punya cerita apa gitu? Selain si merah itu tadi? Kalau aku yang merasakan sendiri enggak, tapi berdasarkan cerita dari pembantuku yang dulu yang udah tua. Dulu ini kan kamar. Oh, yang di sini tempat kita syuting ini ya? Dulu kamarnya di sini. Dia setiap jam 2 kan kencing kan kamar mandi di sana. Oke. Dia buka pintu. Oke, ini di jalan ya, Min? Nah, kamar mandi di sana. Dia buka pintu di sini, ada nenek-nenek keluar dari tembok itu. Keluar dari tembok ini, terus jalan ke depan. Itu jam 2 pagi. Sebelum rumahku robohin ya, dulu begitu dia. Tapi namanya dia tiap hari ketemu dan dia nenek-nenek juga, mungkin temennya dia nggak takut, biasa aja gitu. Seret keluar dari tembok, men. Ya, tiba-tiba jalan ke depan. Aku pernah nanya ke orang pintar, emang ada apa sih? Oh, depan pagar Mas Farid itu kerajaan. Jadi tempat para berkumpul mereka. Depan pagar sana ini itu ada kerajaan di sana. Jadi mereka kumpul kalau jam 2 itu. Oh, mungkin ini jalannya ke sana kali ya Om ya? Ya, jalan di mana aja, pokoknya di depan pagar itu katanya itu kerajaan. Jadi ya wajar kalau mereka kumpul. Gitu. Gila. Kalau misalkan pada saat syuting begitu, Om suka diganggu sama yang ada di rumah nggak? Misalkan kayak yang tadi si merah atau leluhur Om tadi. Misalkan Om lagi syuting nih, ada nggak sih gangguin Om atau temen Om pada saat syuting atau keluar kota gitu? Ya, kalau syuting di rumah ini sering. Jadi waktu itu syuting Eksis Global TV. Oh, Oke, GTV. Indra Herlambang. Kita lagi syuting di atas itu kan. Dia bercadanya kan lepas. Kamera mati semua. Tiga-tiganya mati. Serius? Tiga-tiganya mati. Dulu sih bercadanya kebangetan, aku bilang gitu. Kenapa? Dia marah, berisik mungkin. Terus gimana ya? Udah sorry, nggak mengganggu, cuma bercanda, nyala lagi, ting, 3 kamera. Oh gitu. Yeah. Men, keren men. Serius loh? Iya, di atas gitu. Terus Om Indra nggak takut gitu? Jadi takut, dia kan pernah aku. Iya, Om Indra kan gitu kan. Ada, nyantai aja nggak apa-apa. Gitu. Terus abis itu nggak los lagi? Nggak. Ngerem. Gara-gara demit men, bilangin jiper men ya. Di sini Om ya. Kalau Om keluar kota gitu, leluhur Om suka ini nggak menunjukkan atau gimana? Enggak sih. Enggak. Ikut. Kalau ikut aku nggak tahu. Tapi ya merasa nyaman aja sih ya. Pernah ada yang ngomong? Merasa aman aja. Jadi pernah kejadian, aku masih SD juga nih. Flashback lagi SD ya. SD. Jadi waktu itu keluarga ku takziah ke daerah Jepara. Aku sekeluarga jam 2 pagi itu mobil kecelakaan. Guling. Mobil yang Om tumpangi? Aku sekeluarga tuh guling. Semua kakakku berdarah-darah. Semua kakakku pingsan. Cuman aku sama bapakku yang sehat. Serius Om? Tidak ada luka sedikit. Om duduk di mana, belakang apa depan? Aku di belakang bapakku. Om di Bapak belakang? supir. Aku di belakang bapakku. Mobil carry waktu itu, ingat banget. Sebelah-sebelahnya luka-luka? Luka semua.
namanya mobil guling ya, guling berapa Kapan kali. tuh? Aku kelas SD kok itu. Masih kecil. Masih kecil, tapi yang selamat cuma aku mau bapak kota. Ada pertanyaan nggak? Pak, kenapa kita nggak Orang-orang aja yang ngomong, oh ilmunya bapak itu turunan ning Farid. Gitu. Bapakku kan Kiai Jepara. Oh. Jadi bapakku itu kata ibuku, dulu bapakmu le, kalau main bola di alun-alun kalah, nantang berantem. Men, Kalau jawara men. berantem kalah, mulai nulis Al-Quran, dibakar, diobek, balik nih alun-alun. Men, jawara men, bokap Bang Farid men. Begitu. Makanya pas sudah mulai, aku udah mulai gede, apa-apa yang masih bisa buat aku tak pedem kabeh terus gak ape gitu. Oh gitu. Nah, tapi sampai beliau mau meninggal, dia koma sekitar 2 minggu. Aku bisikin, Pak, mungkin berapa? Mungkin masih ada yang gue daily ya. Kasih ke aku deh, biar bapak perginya nyantai ya. Gak berapa lama aku pulang meninggal. Kapan tuh? Itu 2007. Ya mungkin dari situ terus larinya ke aku nggak ngerti. Ya banyak orang-orang bilang sih, ada iseng kita ke orang pinter. Oke. Oh pernah juga ya, Oke. Nanya orang temenku iseng, di antara kita berempat yang punya isi siapa bu? Yang pinter ibu. Nunjuk ke aku. Oh iya. Enggak sama punya isi. Ada isinya ya kan, bihun sama wortel yang kayak pastel. Nunjuk ke aku dari kita berempat lagi. Dia yang punya. Saya nggak merasa ngisi. Iya tuh dari mbak. Oh berarti ngikut leluhur yang tadi itu. Ya. Mungkin yang tadi Om bilang itu ya. Ya, jadi makanya kadang bertolak belakang dengan kerjaanku. Oh gitu. Kerjaanku kan lucu. Oke. Lucu. Sementara orang kalau ketemu aku akhirnya kan jadi sungkan. Kewibawaan. Karena yang ikut ini kan membawa wibawa, membawa ini gitu kan. Jadi banyak. Jadi ketemu jadinya sungkan. Nggak apa-apa, gue jadi keset nggak apa-apa. Nggak enak, udah kan lebih senior gitu-gitu jadinya. Padahal kan istilahnya di mana-mana kalau komedi, yang tua pasti jadi keset. Gitu loh, yang muda yang ngolah, yang tua jadi keset. Yang diceng-cenginnya gitu itu ya, yang tua. Tapi gara-gara begini akibatnya ya mereka pada sungkan, kebanyakan yang sungkan. Akhirnya nggak jadi keset ya? Nggak jadi gitu. Jadi siapa yang jadi keset? Nah, jadi kan lucunya jadi nggak optimal. Jadi udah di luar ekspektasi ya lucunya. Padahal kan kita udah tua begini kan nggak berani, nggak mau berpikir kan, biar pikir yang muda-muda lah, kita mau jadi keset aja gitu lah. Jadi keset kan nggak usah mikir. Iya kan, enak kan. Tapi jadinya ujung-ujungnya malah mereka harus mikir lagi, waduh nih gue sungkan nih kalau ngesetin beliau nih gitu kan. Jadinya bertolak belakang sama planning nih, pas ketemu beda ya. Tapi Om kalau misalkan kan dulu kan orang tua Om Kiai di Jepara, ada nggak sih Om gitu? Om punya hobi atau apa, ngoleksi pusaka atau mustika gitu yang ya ditinggalin sama papa? Yang aku bilang itu bapakku udah nggak ninggalin apapun. Jadi pas aku mulai gede, mulai tahu, aku minta apa yang bisa buat aku, nggak usah pendem kabeh. Dipendem semua lah, dia nggak nunjukin di mana. Itu kan berjalannya waktu kan dia mulai sadar kayak gitu nggak baik, ya akhirnya dibuang semua. Tapi namanya amalan, beliau kan amalannya kan seumur hidupnya mungkin masih nempel gitu loh. Mungkin jadi kayak ibaratnya bendanya udah ditanam nih, tapi energi dari bendanya itu yang ikut masih aja ada, gitu ya. Kan. Oh men, parah juga ya men. Karena jadi, kalau aku dipegangin itu juga ngerawatnya susah, males sebenarnya. Iya sih, pasti ada tirakatnya, terus ada treatmentnya sendiri, pasti ada malam Jumat, suruh gitu kan, pasti ada tuh. Kita gitu. Males kayak gitu kan. Iya. Beli bunganya ya kan. Ya. Terus ngolesin apa gitu. Biasanya kayak gitu biasanya. Nah, aku tuh lihat baku. Gimana tuh? Baku perempuan. Setiap malam Jumat. Dari papa ya, dari papa? Enggak, dari ibu. Oh, dari mama. Oke. Setiap malam Jumat udah beli melati, keringin terus kemudian dibakar. Kakakku iseng malam-malam diambil lah, kan taruh lemari. Ditaruh, diambil lah itu melati yang dibakar tadi. Kerisnya. Oh kerisnya, oke. Objeknya yang diambil. Kerisnya diambil, di bawah bantal dia tidur. Wah ini pagi itu balik lagi loh di lemari. Gitu. Jadi akhirnya kita, pantesan
Mbah itu tiap malam Jumat bakarin ini untuk kerisnya. Balik sendiri tuh keris. Ya Allah. Percaya tidak percaya itu terjadi. Tapi itu terjadi di kehidupan Om ya. Ya Allah men. Jadi emang biasanya Om ya, ini yang kita tahu dari benda pusaka itu dia punya Tuhannya tuh kan masing-masing Om. Jadi beda-beda. Nah, mungkin yang benda pusaka peninggalannya dari eyangnya Om Farid itu dia punya energi yang kuat sehingga dia bisa untuk berpindah-pindah seperti itu. Karena nggak semua ada pusaka yang biasa, mustika yang biasa. Jadi ibaratnya kayak oke lah punya-punyaan doang, ini kodam gue nih apa gimana gitu. Nah kalau misalkan udah berpindah, apalagi berpindah objek, kalau suka nonton lo misteri-misteri paranormal, keris berdiri sendiri men, itu percaya nggak percaya, that's happen men. Itu benar-benar terjadi Om ya. Iya. Gila, Om percaya nggak kalau misalkan ada sebelum Om denger cerita seperti itu, tuh keris balik lagi, ini keris ada isinya nih. Ya nggak percaya. Iya kan? Pasti ada. Dan sampai sekarang juga gue masih nggak percaya walaupun gue lihat. Serius Nah, Om? kita nggak percaya kok bisa ya udahlah. Gitu. Tapi Om bisa? Gitu. Nggak. Merasakan atau Nggak, kalau itu melihat? nggak bisa ngerasain aku. Nggak bisa ya? Pas Ini SD ada aja. cerita lagi nih, pas gue mengulang lagi nih. Oke, flashback lagi nih guys. SMA. Flashback lagi nih guys. SMA. Ini SMA. Gue masih di kampung. Oke. Kakak gue dari Jakarta pulang ke kampung karena dikejar-kejar cewek. Oke. Ada cewek suka banget sama dia, kakak gue nggak suka. Dikejar sampai ke kampung. Itu cewek dateng sampai ke kampung gue kecil. Dia orang Bali. Oke. Bapaknya nggak seneng sama kakakku laki. Oke, bapaknya ceweknya ini. Suatu ketika malam jam 11 dia bangun, cewek itu bangun. Dia teriak-teriak, bapakku ngirim leak. Ngirim leak. Mana rumahku kan waktu itu masih diesel listriknya, jadi kalau jam 11 mati. Kita harus pakai lampu uple lah namanya. Petromak mah lumayan. Uple itu apa ya, Dit ya? Uple. Lampu Minyak, cuman minyak. minyak gitu doang. Oh yang kecil itu. Udah. Dia udah teriak-teriak, sebentar lagi dia datang. Aku nggak percaya kan. Bener loh. Apa? Datang itu lihat. Cering, kencring, 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 kencring. Ini pintu. Pintu tutup pintu semua. Serumah kaget. Tutup pintu. Itu yang ngomong siapa? Aku. Tutup semua. Cering. Kita serumah denger. Cering, kencring, kencring. Nunggu di sini di pintu. Cering, kencring, kencring. Putar lagi. Cering, kencring. Putar ke pintu belakang. Cering, kencring, kencring. Muter terus itu lihat. Nggak tahu lihat apa-apa. Pokoknya kerincingannya bersih sekali. Cering, kecring, kecring, kecring. Akhirnya kita diam semua. Dia pergi. Cering, 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 cering. Hilang. Nggak berani ke pintu? Nggak berani. Ntar masuk kan gimana? Kita nggak ngerti wujudnya kayak apa kan. Yang pasti bunyinya tuh kayak kerincingan tapi bersih. Cering, cering, cering. Kali gitu Om ya kan penasaran. Buka pintu, berisik lo gitu. Nggak berani. Karena yang sini teriak-teriak, itu kincringan dateng, kincringan pergi dia pingsan. Untung nggak ada yang teriak, sekoteng gitu ya. Tukang kincring. Kira tukang sekoteng ya kan dipanggil buka leak men. Orang bicara leak, aku percaya karena dia pernah datang ke rumahku. Itu coba buka Om. Zaman itu kan gue belum komedian. Kalau komedian kan mesti lagu buku gajah ngobrol. Iya. Nah, ya. Kan dia masih SMA itu. Lu dagang sekoteng lo gitu. Bau? Enggak ada bau. Pokoknya wangi atau apa? ceringnya tuh bersih banget. Bukan kerincingan kayak nari-nari Jawa Timur kan cerik-cerik gitu. Cering gitu. Kayak pedang diaduk. Ya kayak segitu tapi banyak. Cering nunggu di pintu. Cering nunggu gitu. Leak men. Anjay. Ternyata Om Farid nih juga pernah disamperin leak men. The best men nih. Mana rumahku kan pakai uple sentir itu lah kecil gitu, gelap dan itu perempuan itu teriak-teriak. Itu datang di balik pintu rumahku kan kecil, aku tutup pintu jangan sampai masuk. Dia pintu sini terus pintu depan muter ke pintu belakang. Itu yang ngirim papahnya yang di Bali. Ya. Yang cewek itu. Kenapa nggak suka? Nggak tahu urusan mereka tuh masih SMA nggak ngurusin kayak gitu. Men, sampai dikirimin kayak gitu tuh berarti luar biasa. Iya. Dan itu nggak bisa dipungkiri, serumah denger semua itu. Nggak hanya satu orang. Nggak hanya satu orang, serumah denger semua tuh kincringan itu. Kakakku denger, semuanya denger ya di rumah itu tahu. Nah, kenapa bisa leak? Karena perempuan itu yang ngomong.
Jadi kayak di ini, kayak di woro-woro dulu gitu ya? Ya, papaku ngirim leak nih, papaku ngirim leak. Oh, dia punya perasaan. Nah, papaku ngirim leak nih. Gitu kan. Oh, berarti akhirnya kita tahu juga. oh, ini berarti yang datang leak karena dia ngomong, papaku ngirim leak nih, papaku ngirim leak nih gitu. Habis leak pergi, dia pingsan. Cewek itu pingsan. Mm-hmm. Ini kru jurnal Tangerang ada yang paling takut sama leak men ya. Jadi biasa ngelihat yang ada luarnya, tiba-tiba kan kalau leak kan yang kita tahu ya dari sejarah itu kan bentuknya kayak manusia, palanya rambut bertaring, nah terus lidahnya panjang. Kalau dari Bali gitu ya, lidahnya panjang. Nah terus ini isinya jeroan doang. Aku nggak lihat sih. Kayak gitu. Jadi saya baca dan sejarahnya itu kayak gitu. Jadi dia cuman ada dalam organ tubuhnya doang yang jalan. Dia terbang. Dia terbang gitu. Nah kencring-kencringannya itu men, mungkin tuh leak pas nyamperin nyambi dagang sekoteng men ya. Jadi dia bawa kencring-kencringan, syukur ada yang manggil ya kan. Kalau nggak ada ya dibalik lagi. Dikirain mungkin tadi keluarganya Om Farid manggil kali, ada koteng-koteng, dia datang ya kan, terus dia kabur lagi. Gak men ya, just jokes ya men ya. Oke Om, ya ada lagi gak misalnya leak Om? Pernah disamperin apa gitu? Gendri mungkin? Enggak, aku enggak. Nggak ada. Untuk hal-hal yang kayak menakutkan gitu enggak. Cuman kan kalau orang bercerita sering kayak aku kan bikin restoran, buka restoran. Oh, di mana? Bekasi. Oh, oke. Bekasi. Itu sepi banget. Nah, datanglah ada kasir baru. Boleh bawa anak, Pak? Oh, boleh. Di sini nggak masalah kok. Bawa anak nanti rame. Udah, itu anak liatin pintu terus. Anak kecil apa? Anak kecil. Oh, anaknya dia. Anaknya dia. Mama, apaan? Itu Om gede banget di depan pintu, itu siapa sih? Gitu. Terus nggak taunya itu pintu ditutupin dulu. Jadi orang nggak ada yang tahu tuh itu restoran buka apa enggak. Terus akhirnya diusir gak? Ngusirnya susah. Akhirnya aku yang kalah. Aku adalah daripada mikinin terus tutup aja deh restoran. Ya Allah sayang banget Om. Gitu. Kenapa nggak manggil Ustadz? Udah manggil kemana-mana dengan beberapa ritual-ritual yang kita lakukan tetap aja. Yang mengirim juga banyak ya sudahlah. Kiriman. Ya katanya kiriman. Jadi ya sudahlah kita yang supaya beliau itu bahagia saya mundur. Ya Allah. Gitu. Itu dari orang sekitar apa gimana tuh? Nggak tahu, daripada kita sujud ya sudahlah gitu loh. Men, ikhlas banget men Om Farid. Jadi parah men. Sampai pernah itu temenku mau makan siang di situ di restoran itu. Dia dari kantornya Bekasi, nelpon aku masih di rumah. Rit, restoranmu nggak buka ya? Buka. Orang lampu mati kape ya? Buka. Orang di karyawan gue ada kok. Aku selewat berkali-kali ono restoran. Ditutup gitu. Aku nelpon anak-anak, buka nggak sih? Buka Pak, dari tadi kita udah buka dari jam 10. Temanku mau makan siang. Buka. Aku telepon lagi, buka kok. Terus telat aku semangan. Jadi emang ada Om yang kiriman dari orang-orang tidak bertanggung jawab tuh yang seperti itu ada. Kita waktu itu sempat pernah explore di salah satu rumah juga terbengkalai di Jakarta. Nah itu ada dijual, tulisan dijual. Ini kenapa nggak laku-laku rumahnya? Nah akhirnya kita berusaha untuk memflashback cerita itu dan memang bener aja ada kayak nutupin gitu ya Mas ya. Jadi bener kayak ditutupin biar ini rumah nggak laku-laku. Tujuannya apa dia nutupin Om? Jadi gue pengen keluarga ini sengsara, jadi gue pengen yang dia jual ini nggak laku. Itu ada tujuan ke situ. Nah itu jatuhnya udah negatif dan itu udah makan rezeki orang men. Itu nggak boleh men, nggak usah lah kayak gitu-gitu ya kan. Tapi nanya orang pinter, memang intinya pengen Mas Farid tutup, tapi pengganti Mas Farid nanti bakal laris. Oh berarti udah ada yang mau nempatin itu berarti Om? Nggak tahu, bukan orang itu baik kok. Mas ini saya mau franchise. Oh nggak franchise, saya beli aja deh ini, saya mau tutup. Akhirnya hitung-hitungan dibeli sama dia. Terus laku sekarang? Gede itu sekarang. Men, ini kayaknya ada bisnis terselubung antara tuh Demit sama yang beli restoran Om Farid nih kan. Kayaknya sih begitu Om, ini suzon-suzonnya begitu men. Kalau denger ceritanya Om Farid nih kayaknya begitu. Alhamdulillah dia usahanya lancar. Walaupun bidangnya beda ya. Aku kan makanan Bali, makanan Jawa. Dia bikin apa itu sabu-sabu gitu-gitu loh yang yang beda. makanan Jepang.
beda. Tapi kemarin terakhir aku syuting sekitar sana, aku lihat gede sekarang bagus. Begitu ya, malah berkembang. Iya bener men, itu kayaknya dari doi itu ya kan, kurang ajar men dia. Jadi matiin rezeki orang men. Nah terus Om, kalau misalkan pada saat Om di lokasi syuting Om, pernah nggak sih Om kayak diganggu? Aku di TV swasta. Oke. Itu ada anak kecil nggak berani masuk dia. Anak kecil? Anak kecil, pesertanya kan anak SD. oh. Kamu nggak masuk kenapa? Ada harimau Om di depan. Nggak berani masuk Om. Masuk aja, nggak berani. Udah, tunggu aja sampai harimaunya pergi. Pas harimau pergi, dia masuk. Ada tukang keyboard kan kalau Oke. acara gitu kan ada cendereng. Dia nggak berani di situ lagi. Kenapa? Kamu itu banyak anak kecil di belakang situ, gitu kan? Anak-anak kecil nanya lah sama yang petugas studio. Emang Rit, di sini emang banyak anak kecil jalan-jalan di atas, gantungan banyak, gitu. Serius? Kalau aku tidak bisa melihat, aku bisa merasakan. Ini kayak di Dan Mogot nih. Ya di sini, dekat rumahku sih. Iya. Ya Gitu. Emang banyak Rit, karena kan ini banyak orang macam-macam datang ke sini yang bawa, udah ketemu temen yang mungkin dia nggak mau ikut lagi, dia gendon di sini. Aku nggak bisa lihat, tapi aku bisa ngerasain. Oh iya ini ada nih. Gitu. Berasa aja biasanya kan kalau kita tuh lagi tidur, terus ada orang lewat aja tuh kan berasa gitu Ya. kan. Nah itu wujudnya nggak ada, tapi rasa itu ada gitu ya. Ya, Men, ya Allah men, parah banget ya. Jadi emang banyak men. Di sekitar kita tuh hidup bersandingan men sama makhluk-makhluk astral men. Jadi kita boleh percaya, tapi kita jangan mempercayai jatuhnya musyrik benar gitu ya. Sampai aku pernah ketemu sama orang saudara, tapi dia bisa lihat. Oke. Enak dong perempuan, enak dong tante bisa ngeliat. Kalau saya kan, kita lagi duduk begini ada di pojok sana. Iya, ini sebelah sana ada si ini. Kan enak biasa ada cemplung. Capek, Rit. Kok capek? Oh, gitu ya, Men? Iya, capek. Saya tuh jam 2 pagi bisa dibangunin, yang kepalanya pecah, rusak gitu. Minta didoain. Capek sebenarnya. Tapi gimana saya bisa lihat? Oh gitu ya, nggak jadi deh tante. Plus minus ya men. Iya. Makanya pas lihat film mereka yang tak kasat mata, sama cerita sama tante itu, kan dia melihat di mana-mana kan. Sampai dia kaget kan. Dia indigo terus dia melihat di mana-mana, ini ada, awalnya kaget. Ya seperti itu ternyata kehidupan tante itu. Jadi, pegel ya. Berapa ya kan tak tahu di situ ada glesok, di situ tiba-tiba gantung gitu-gitu kan. Kalau menurutku kan lucu gitu ya. Ih, lucu. Tapi kalau aslinya kelihatan mah nggak tahu lagi Om. karena memang ini setahu saya ada beberapa tahap orang bisa melihat sosok. Yang pertama tuh kayak dia cuma ngelihat bayangan aja. Merasa dulu, terus melihat bayangan itu modelnya kayak siluet hitam doang gitu kan. Nah terus ada yang bisa ngelihat wujud sosok itu pada saat makhluk itu atau orang itu masih hidup matinya. Jadi misal gini Om, itu orang matinya kecelakaan, terus mukanya hancur. Nah itu di samping kecelakaan situ, itu pasti ada jin-jin yang lalu-lalang. Nah jin-jin itu menirukan wujud pada saat si korban itu. Nah itulah yang dibilang gentayangan. Aslinya mah rohnya manusia itu mah udah ke atas, cuman dia bisa tahu nih isi pikirannya, terus siapa apa segala macam, karena dia menduplikasi dari orang yang kecelakaan itu. Nah Om, nih saya mau nanya lagi nih Om. Di beberapa konten YouTube misteri itu ada manusia nih, jadi dia tuh kayak megang kuntilanak, ya kan? Terus tali pocongnya dibuka, dan itu on cam Om. Dan itu on cam gitu maksudnya. Jadi benar-benar dikontenin nih, guys, gue lagi unboxing kuntilanak merah nih. Ada Om yang kayak gitu. Om percaya nggak sih Om? Enggak. Sampai megang, sampai melanjangin gitu. Enggak mungkin kalau menurut. Nggak mungkin ya. Kita mau deketin aja mungkin dia pergi. Karena biasanya ada tirakatnya juga. Iya, karena itu adanya cuma di film. Kalau yang asli-asli mah, ya mereka hanya menunjukkan bahwa saya ada, ya sudah. Iya. Kalau kita bisa megang,
Tapi bisa dipacarin juga tuh. Lah, iya, kan. makanya bisa Kalau menurutku ya. Palu gini. Itu yang ada cuma di film-film. Susana. Ya kalau kita bisa megang kayaknya nggak mungkin ya. Tapi kalau dia bisa nyolek, ya mungkin berasa sedikit itu menurut cerita-cerita ada. Tapi kalau sampai kemarin gue megang bunyi, nggak mungkin. Namanya dunia digital kan bisa aja lah untuk menarik sesuatu ya. Edit atau pakai robot atau gimana gitu. Menurutku emang enggak. Karena mau kita deketin juga dia akan pergi kok. Kita mau ajak ngobrol pun kadang ngobrol pun kita yang tahu cuman manusianya dia ngobrol. Ya kan? Aslinya dia ngobrol apa juga kita nggak tahu. Om punya pesan-pesan nggak sih Om buat para viewersnya Jurnal Tanara nih Om? Ya intinya bahwa mereka makhluk-makhluk itu ada dan mereka ada dan kebanyakan yang bisa bicara dengan mereka tuh bilang gue lebih lama di sini, jadi tolong hormatin gue. Mereka umurnya kan nggak kayak kita kan. Mereka ada, jadi kan Allah menciptakan jin, menciptakan manusia, mereka ada. Ya kita cukup meyakini mereka ada, bukan? Oh nggak ada tuh bohong. Saya melihat dan saya tidak berguru, saya tidak apa. Mungkin ada yang bilang wah itu harus di ruqyah ya kayak apa gitu. Tapi saya nggak merasa memiliki apa-apa. Tapi saya dikasih lihat, saya dikasih rasa, ya sudahlah. Bonus ya. Ya saya pikir saya hilangin juga apanya yang dihilangin, orang itu datang dengan sendirinya. Gitu. Saya anggap ya itu dikasih tahu bahwa mereka ada. Jadi ya semakin keyakinan kita kepada Allah semakin kuatlah bahwa makhluk ciptaan Allah itu banyak. Itu saja. Jadi nggak usah diperdebatkan kemasukan jin lah, apalah, nggak usah lah. Jadi ya saya dapat bonus lah, bisa melihat mereka, bisa merasakan mereka itu bonus. Kalau kalian punya komentar atau punya tempat-tempat mistis, silahkan komen di bawah. Kita akan ada di sana. Jurnal Tanara, pamit. Bye. Lu pantengin terus men Jurnal Tanara men, karena kita bakal upload video yang bisa menghibur kalian semua, kasih informasi kalian tentang cerita-cerita mistis, tempat mistis yang ada di Indonesia maupun di sekitar rumah kalian. Oke? Jangan kemana-mana, stay tune di Jurnal Tanara. Sampai ketemu video berikutnya. See you.